Ivan, Ketua BEM, Andi, kemudian seluruh mahasiswa UI. Saya kembali ke kampus nih. Saya dulu alumni di Fakultas Hukum UI. Walaupun tadi moderator bilang saya udah ketuaan, yang mudah-mudahan nggak ketuaan. Karena saya masih berjiwa muda. Oke, saya langsung kepada persoalan. Background saya adalah lawyer. Lawyer kalau dilihat dari papannya, saya papan tengah ke bawah, bukan papan atas ya. Jadi lawyer, sebelum saya menjadi anggota DPR, saya lawyer. Sebelum jadi anggota DPR, saya lawyer. Saya tinggal di Tugu, Kabupaten Cimanggis. Nah, langsung ke misi-misi. Berangkat dari posisi saya sebagai lawyer, mana yang fakultas hukum nanti ya, langsung begitu saya masuk, penegakan hukum adalah menjadi jargon saya. Bukan sebagai lip service, karena saya menggeluti dunia hukum dari praktisi hukum sehari-hari. 25 tahun saya jadi lawyer, dari mulai pos bantuan hukum sampai saya ikut kantor orang, sampai saya membuka kantor sendiri. Jadi saya tahu detik per detik persoalan-persoalan penegakan hukum di Indonesia. Makanya saya pakai slogan, kalau boleh tadi diizinkan saya bagikan ini hanya tentang saya pribadi, jadi bisa lihat dari sini, bukan kampanye ini. Di sini saya penegakan hukum harus diperjuangkan, nggak bisa penegakan hukum langsung jadi berdiri. Yang mana yang corporate lawyer, yang litigation sama aja. Mungkin yang fakultas lain nggak ngerti ya. Corporate lawyer itu hukum perusahaan, yang bikin kontrak-kontrak. Litigasi adalah yang fight di pengadilan. Pendidikan fakultas hukum sekarang menurut saya agak mengurangi litigasi, lebih banyak ke corporate. Saya mengadakan kritik juga kepada UI ini. Zaman saya dulu yang kita kuatkan adalah basic litigasi kita. Tapi saya dengar katanya dekan fakultas hukum bilang pasarnya membutuhkan yang corporate lawyer. Nah, ini yang kita sayangkan. Siapa yang membela kaum lemah? Siapa yang membela orang-orang terpinggirkan? Itu litigasi, Pak. Nah, jadi menurut saya, tadi apa yang disampaikan Pak Adida, Faisal, ini saya juga, ini semuanya sebenarnya sahabat-sahabat saya semua nih. Di samping dari UI juga mereka sahabat-sahabat saya semua, karena pernah di HMI segala macam mereka ya. Saya langsung ke persoalan. Jadi kalau saya masuk kembali ke DPR RI, saya akan meneruskan itu. Tadi yang dikritik oleh Pak Marbawi tentang Banggar, itu begini. Di Banggar itu ada masing-masing wakil komisi, Pak. Jadi di Banggar itu bukan orang, saya duduk di Banggar baru aja kemarin Januari. Saya pulang umroh, ditunjuk sebagai Banggar, mewakili Komisi 3, menggantikan Saat Mustafa. Jadi di sana saya melototin anggarannya Kejaksaan Agung, kemudian Panitera Mahkamah Agung, KPK dan segala macam. Jadi bukan saya bicarakan soal daerah Indonesia tertinggal segala macam. Yang saya fokuskan adalah anggaran penegakan hukum. Nah, menurut saya sekarang Indonesia ini penegakan hukum harus jadi panglima. Karena sekarang kalau saya lihat, bagaimanapun KPK ini masih dibutuhkan. Bayangkan kalau nggak ada KPK, coba. Penegakan hukum ini meletot-letot. Nah, memang ada KUHAP yang kita baru bahas ini. Sebenarnya yang jadi persoalan di KUHAP ini adalah nggak bakal selesai kita bahas sekarang. Itu aja kekhawatiran kita. Takutnya kalau buru-buru, itu nanti jadi KUHAP yang nggak bagus. Jadi saya bisa mengerti teman-teman yang tidak setuju KUHAP dibahas. KUHAP ini, saudara-saudara dari Fakultas Hukum ya, teman-teman dari Fakultas Hukum, adik-adik semua. KUHAP ini inisiatif undang-undang dari pemerintah. Itu syarat dengan penghargaan pada HAM sebenarnya. Tapi politik hukum kita sekarang masih memerlukan pemberantasan korupsi yang sedikit harus meminggirkan sedikit soal HAM. Karena bagaimanapun, bagaimana orang mau disadap kalau harus minta izin dulu. Nah, ini persoalannya kan. Ini yang diberatkan oleh teman-teman LSM dan KPK segala macam. Karena untuk menangkap seorang koruptor itu nggak bisa dengan konvensional, harus inkonvensional, dengan cara direkam pembicaraannya, TOT tertangkap tangan. Nah, itulah makanya kalau sampai korupsi itu harus, untuk menangkap koruptor harus minta izin dari hakim, lari semua. Ini yang menjadi persoalan. Nah, tapi KUHAP itu syarat dengan HAM. Jadi kita harus bikin hukum yang menghargai HAM bangsa sendiri. Tinggal persoalannya kapan kita lakukan itu. Karena politik hukum sekarang menurut saya sampai 10 tahun ke depan pemberantasan korupsi tetap harus dilakukan. Kalau nggak repot. Uang pajak dan yang disampaikan oleh Pak Marbawi segala macam itu bisa hilang habis dimakan oleh para koruptor. Nah, yang terakhir barangkali tadi soal masih kali dengan Banggar. Kalau saya nanti terpilih lagi, saya akan memperjuangkan bukan dana aspirasi, program aspirasi untuk daerah. Jadi masing-masing nih terpilih nanti mewakili Jabar 6, kita tinggal atur, kita bagi nanti siapa yang ngurusin Bekasi, siapa yang ngurusin Sawangan, siapa ini dengan program aspirasi. Tapi uangnya bukan di kita, uangnya tetap di pemerintah. Jangan seperti sekarang ada bansos dan segala macam, ini bisa terjadi penyelewengan.
Kalau program aspirasi saya pikir penting, karena tadi yang disampaikan satu poin. Saya menjadi dapil Bekasi Depok, saya nggak ada artinya kalau saya nggak bisa buat apa penduduk Depok. Nah itu harus ada program aspirasi. Baik, makasih.